Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes. Anak sekolah Minggu KKBP Tanjung Priok Timur, sahabat Kristus. Wah, puji Tuhan ya Kak, saat ini kita udah sampai di ibadah bulanan. Bulan apa ya Kak? Bulan Juli. Dan hari ini Kakak Lena serta Kakak Novi akan memimpin ibadah bulanan kali ini, dibantu dengan Kak Greta Simani Kawin, Abang Oloan Sinaga, dan terakhir Bang Ronald Sinaga. Adik-adik, walaupun masih ibadah di rumah masing-masing, masih tetap semangat kan? Nah, ayo kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Tarik Bang. Adik-adik yang terkasih, mari kita angkat sebuah pujian lagu dengan judul Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setiamu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, dan kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk selalu mengingat, bersyukur akan kebaikan-Mu, tambahkan dan teguhkanlah hati kami untuk beriman kepada-Mu. Mari adik-adik yang manis, kita menyanyikan satu lagu pujian, Kusomba Tuhan. Adik-adik sekalian, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah, mulai dari hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat Allah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia.
Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Adik-adik, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih, meskipun kita di rumah saja, tetapi kita tetap harus menjaga sikap kita, hati, pikiran, serta perkataan. Jika ada godaan yang datang, adik-adik harus tetap kuat untuk menahannya. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lawanlah godaan. Marilah kita memohon pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayo adik-adik yang terkasih, untuk ayat bulan-bulan kemarin sudah hafal belum? Nah, untuk yang bulan ini jangan lupa untuk dihafalkan ya, karena banyak sekali pesan-pesan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, mari kita angkat sebuah pujian. Yesus berpesan.
Adik-adik sekalian, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan di bulan Juli yang tertulis pada Mazmur 25 ayat 5. Demikian bunyinya, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, di masa pandemi sekarang ini banyak sekali keluarga yang berkesusahan, berkeluh kesah, pun juga keluarga kita di rumah pasti merasakan keluh kesah akibat pandemi COVID-19 ini. Adik-adik terkasih, meskipun kita berkeluh kesah dan berkesusahan, kita tidak boleh lupa ada satu sobat kita yang paling setia, yang dari pagi, siang, sore, malam, apapun keadaan kita, apapun kecemasan kita, sobat kita selalu menemani kita dalam keadaan apapun dan di waktu apapun, yaitu Tuhan Yesus yang selalu menyertai adik-adik, menyertai papa, mama, dan keluarga kita di rumah. Mari kita bangkit berdiri untuk membuat satu lagu pujian, Yesus segala-galanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari pendeta, ayo sikap buruknya diperbaiki, yang mengantuk ayo sebentar lagi. Yuk kita dengarkan firman Tuhan supaya kita lebih mengerti lagi maksud dari Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian, ajar aku mengerti. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari pendeta, ayo sikap buruknya diperbaiki, yang mengantuk ayo sebentar lagi. Yuk kita dengarkan firman Tuhan supaya kita lebih mengerti lagi maksud dari Tuhan
Sekian, ajar aku mengerti. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Sekarang kita mendengarkan khotbah dan Inang ditemanin teman-teman Inang. Namanya si Holong dan si Cinta. Kita berdoa bersama-sama ya. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, Inang akan membacakan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, tadi Inang sudah perkenalkan nama teman Inang ini, namanya Holong. Siapa namamu, Dek? Holong. Namaku Kasih. Nah, ini si Cinta Kasih, ini si Holong. Nah, kalian ngapain ikut dengan Inang di sini berdua? Ya iya dong. Sekarang kan kita ngomong ceritanya tentang kasih. Nah, iya tentang Holong. Kayak namaku. Namamu Holong. Emang apa arti Holong?
Holong itu kalau bahasa Indonesianya cinta kasih. Berarti sama ya nama kalian dua? Iya dong, iya dong. Oke deh. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan sekarang yang akan kita dengarkan yaitu berbicara tentang kasih kepada Allah. Holong tu debata, kasih sayang anak-anak sekolah minggu atau kasih sayang orang percaya kepada Tuhan Allah. Siapa yang sayang kepada Tuhan Allah? Aku. Oh, kalian juga sayang sama Tuhan Allah. Kalau sayang sama Tuhan Allah, bagaimana caranya holong dan cinta kasih? Harus rajin berdoa, Nang. Nah, kalau kamu ngambek gimana dong? Nggak mau berdoa kalau ngambek. Oh, jadi kamu cinta kasih? Iya, harus berdoa, Nang. Aku rajin bantu mamaku, tapi nyapu rumah aja. Aku kan nggak mau nyuci piring. Udah kelas berapa kamu cinta kasih? Kok nggak mau nyuci piring? Kelas 4 SD. Lah kelas 4 SD udah bisa kan nyuci piring? Siapa ada? Adik-adik di rumah siapa yang bisa nyuci piring? Wih, banyak cinta kasih. Kamu nggak mau kelas 4 SD? Aku nggak mau, Inang. Gatel tanganku nyuci piring. Nyapu rumah aja. Oh, bisa kali ya diobati karena jarang nyuci piring makanya jadi gatal. Ya mau ya cinta kasih, ya deh Nang, tapi malas malas Ina. Kamu holong bagaimana? Ngapain aja kamu bantu mama bapamu? Ya aku sayang sama bapakku, kalau pulang kerja aku simpan sepatunya, itu aja. Jadi kamu nggak mau bawain tasnya, bantu bapaknya bersih-bersih mobil, motornya, mau nggak? Capek Nang, angkat-angkat air. Wih, capek. Bapaknya capek nyari duit untuk sekolahmu, nggak ngomong capek bapaknya. Nah, harus sayang itu, kasih itu nggak hanya perasaan. Firman tadi mengatakan, dengarkan holong ya, cinta kasih ya, iya Nang, iya Nang. Adik-adik sekalian didengar ya, cinta kasih nggak hanya seperti yang di sinetron. Siapa sering nonton sinetron cinta-cinta? Ayo, malu-malu si cinta kasih ini. Mau kau nonton? Adik-adik sekolah minggu yang di rumah siapa yo? Siapa yang mau nonton film cinta-cinta, pacar-pacaran? Nah, orang pacaran itu yang kayak mana? Mau mengatakan cinta kasih. Tapi nggak hanya itu cinta kasih, teman-teman. Adik-adik sekalian, tahu apa lagi cinta kasih? Cinta kasih itu nggak hanya karena perasaan. Oh, iya. Cinta kasih itu memang ada rasa sayang di hati, tetapi perasaan sayang itu harus diikuti hormat dan sopan kepada orang yang kita cintai. Nah, kalau adik-adik sekalian sayang dan kasih kepada mama bapaknya, harus hormat dan sopan pada mereka. Nah, sekarang firman Tuhan mengatakan kasih kepada Allah. Nah, kasih kepada Allah. Kalau kita kasih kepada Allah, adik-adik sekalian, kasih dan sayang sama Tuhan Allah harus ada rasa sayang di hatinya, ada rasa rindu berdoa dan baca firman Tuhan, dan hormat serta sopan. Hormat dan sopan pada Tuhan bagaimana? Kalau berdoa sopan, jangan cubit-cubit orang. Kalau ada yang baca Alkitab, jangan diganggu-ganggu. Kalau nanti sudah beribadah, sekolah minggu normal di gereja, nggak boleh ganggu-ganggu kawan. Oh, kayak lu, emang holong mau? Sekali-sekali Nang. Oh, nggak boleh kayak holong. Mau Nang, masa kayak holong kan udah baik.
Ayo siapa yang mau berisik cubit-cubit kawannya kalau sekolah minggu? Nanti kalau sudah normal lagi jangan ya. Sayang sama Tuhan Allah itu ditunjukkan melalui doanya, sering-sering berdoa, sering-sering baca Alkitab, dan sayang kepada sesama, apalagi kepada mama bapaknya, kepada kakak abang sekolah minggu, kepada pendetanya juga, ya, pada sintua, kepada semua orang. Nah, itulah pertanda kita sayang kepada Tuhan Allah. Dan kemudian gak hanya soal sopan dan hormat, tetapi yang paling indah, Musa mengatakan kepada orang-orang Israel, kalau sayang dan kasih kepada Tuhan Allah, mau menyerahkan hidupnya pada Tuhan, mau menyerahkan pikirannya, perasaannya, dan setiap apapun keputusan dalam hidupnya. Keputusan itu artinya apa yang mau dia lakukan, apa yang mau dikomitmenkan, apa yang harus dia perbuat. Itulah keputusan. Keputusannya harus diserahkan pada Tuhan. Contohnya, kuputuskan mulai hari ini sampai besok rajin belajar. Nah, itu keputusan. Diserahkan pada Tuhan. Itu keputusan yang baik. Ada juga keputusan, mulai besok aku nggak mau bantu mama. Nah, itu keputusan juga. Tetapi itu bukan keputusan yang diserahkan kepada Tuhan Allah, tapi suka-sukanya. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik sekolah minggu, orang Israel disuruh dalam firman ini, kalau mengajarkan anak-anaknya tentang kasih, jangan cuma di gereja saja, jangan cuma pas ibadah sekolah minggu saja, tapi ketika duduk-duduk, ketika jalan-jalan, sering-seringlah ketika bercerita-cerita, sampaikanlah kasih pada Tuhan Allah. Nah, kalau adik-adik diajak mama bapaknya jalan-jalan terus diceritakan tentang cinta kasih Allah, jangan bilang, anak ini kan waktunya jalan-jalan pak, nggak boleh ya. Karena kita diajari seperti itu, seperti yang kepada orang Israel. Waktu duduk-duduk, jangan pas duduk-duduk cuma handphone dipegang. Siapa kalian? Holong suka pegang handphone terus. Sekali-sekali nang keseringan laptop. Laptop sering, handphone sekali-sekali. Sama aja ya. Emang si cinta kasih gimana dong? Kamu sering? Jarang nang main TikTok yang sering. Sama aja ya. Nah, kalau duduk-duduk, ngobrol-ngobrol sama mama bapaknya, terus diajari tentang cinta kasih Tuhan, diajari belajar Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tugas kelas berapa itu ya? Iya, kelas 1-2 ya. Iya, kemarin anak Inang belajar gitu. Kelas 1-2. Nah, sambil bercerita begitu, nyanyi-nyanyi, belajar firman Tuhan. Nggak harus cuma pegang handphone, nggak harus cuma main TikTok saja. Oh iya. Nah, sesudah itu kalau diajari mama bapaknya, jangan, udah tahu, enggak ya, harus didengarkan dan dituruti. Karena Tuhan Allah menyampaikan firman-Nya enggak cuma hanya dari Alkitab, ketika kita baca Alkitab saja, tetapi ketika orang tua kita ngajarin kita tentang firman, itu juga Tuhan yang menyatakannya melalui orang tua, mungkin melalui kakak adiknya dan yang lain. Nah, bagaimana untuk mengasihi Tuhan Allah ini? Mengasihi Tuhan Allah dengan, di sini dikatakan harus dengan segenap jiwa raga. Segenap jiwa raga itu artinya sebulat hatinya, sepenuh hatinya.
Nah, siapa yang mau setengah-setengah? Setengah-setengah maksudnya udah malas sih ngerjainnya, tetapi ogah-ogahan gitu. Ada yang begitu. Jangan ya. Kalau mau mengasihi Tuhan Allah, jangan cuma karena suka aja. Tadi si Cinta Kasih bilang, kalau suka aja, sukanya nyapu rumah saja. Iya, tiap hari kau sapu rumahmu, Cinta Kasih. Sekali-sekali nang, wah, sekali-sekalinya, tapi cuma nyapu rumah, nyuci piring nggak mau. Nah, kalau sudah bisa sepenuh hatinya dikerjain. Yang sepenuh hati itu artinya nggak harus disuruh dikerjakan, punya tanggung jawab. Udah dapat waktu belajar, jangan lebih lama main daripada belajar. Kalau udah selesai belajar baru main, boleh. Kalian kan sekarang belajarnya pakai handphone, nah, atau pakai laptop. Kalau sudah selesai belajar, karena belajarnya pakai laptop atau handphone, jangan lagi mainnya main laptop sama handphone. Istirahat dulu. Selesai belajar karena pakai handphone dan laptop, udah tidur dulu sebentar. Sesudah itu baru main apa sama teman atau bantuin mamanya, nyapu rumah, buang sampah, nyuci piring. Kalau kelas 4 SD sudah bisa ngerjakan itu. Kelas 6 SD udah bisa kan bantuin masak nasi? Udah bisa sama ngepel. Ambil jemuran kain di tempat jemuran. Mama bapaknya kan punya tugas yang lain. Nah, tanpa disuruh kerjakan, itulah yang sepenuh hati. Kalau harus disuruh, udah itu ngamuk-ngamuk lagi jawab mama bapaknya, itu enggak sepenuh hati, enggak segenap jiwa lagi itu, tetapi setengah jiwa. Mau setengah jiwa? Jangan ya, sepenuh jiwa, segenap jiwa raganya. Nah, itu kata kitab kita pada hari ini, kata si Musa kepada orang Israel dan kepada kita semuanya. Dan yang kedua, harus dengan segenap kekuatanmu. Tahu segenap kekuatan, kalau sudah boleh dikerjain, dikerjakan. Kalau udah bisa buang sampah, jangan tidak dibuang sampahnya, ya. Itulah sekuat tenaga, segenap kekuatan. Tapi kalau belum bisa nyuci kain, jangan dicuci. Itu namanya ngotor-ngotorin baju lagi, tambah capek mamanya nanti atau kakaknya, iya kan? Nah, untuk itu adik-adik sekalian, dengar dan dilakukannya. Mengasihi Tuhan Allah harus dengan sepenuh jiwa dan segenap kekuatan. Kemudian ini harus diingat, cara mengingatnya dulu. Orang Israel ditulisin di tangannya, iya di tangan kalian ditulisin, baru dilengketkan di dahinya. Setelah itu dibuat lagi di pintu-pintu rumahnya, pintu gerbangnya, dan di tiang rumahnya. Dibuatlah kotak-kotak kecil dari kayu-kayu, baru ditulislah firman Tuhan di situ, ditempelin supaya setiap keluar dari rumah dibaca. Akhirnya bisa diingat. Nah, kalau sekarang dibilang dihafalkan. Nah, jadi bukan cuma bahasa Inggris, Mandarin dan pelajaran di rumah saja yang dihafal. Firman Tuhan juga harus dihafal. Supaya kalau ada orang atau iblis atau yang jahat-jahat mencobai, kita bisa ingat firman Tuhan. Ya adik-adik sekalian, firman Tuhan itu harus diingat. Berarti nanti di rumah gak usah cari kayu-kayu kecil, buat di kertas, tempelin. Tapi jangan pakai lem yang gak bisa dilepas ke dindingnya ya. Nah, dibuatin atau di bukunya, ditempel di mana, tapi jangan buat jorok, dihafal, diingat, atau direkam di handphonenya, baru didengar-dengarin. Ya mau ya, Cinta Kasih, mau Inang, mau dong. Oh, udah mau si Holong sama si Cinta Kasih Hamuna, kalian mau juga ya?
adik-adik sekalian. Nah, untuk itu buatlah hidupmu penuh cinta kasih kepada Tuhan Allah, supaya kita adik-adik sekalian selalu diberkati dan tahu mengasihi sesama, karena cinta kasih kita kepada Tuhan ditunjukkan melalui mencintai orang tua, mengasihi kakak adik dan sesama kita, orang lain yang ada di sekitar kita. Amin adik-adik sekalian. Iya. Dan ini terakhir, Inang melayani di Sekolah Minggu HKBP Tanjung Priok Timur. Tetap semangat ya, tetap rajin berdoa, belajar, sayang pada mama bapa dan kepada Tuhan Allah, kepada guru-guru sekolah minggu. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami, mengajarkan anak-anak sekolah minggu untuk tetap hidup di dalam kasih kepada Tuhan Allah dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan dan seluruh hidupnya. Tuhan, kuatkanlah kami, Tuhan, kuatkanlah anak-anak sekolah minggu agar mampu mengasihi Engkau dalam keadaan apapun, melalui mengasihi orang tua, kakak adik, saudara, kakak sekolah minggu, dan semuanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, kami semuanya, anak-anak sekolah minggu HKBP Tanjung Priok Timur, akan mampu melakukan firman-Mu. Sertai dan berkati kami Tuhan, di dalam setiap pelajaran, di dalam setiap pekerjaan, dan dalam setiap permainan. Walau kami tetap di rumah saja, Tuhanlah yang memberikan kami kepintaran, rasa takut akan Engkau, agar kami tetap menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang manis, ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Yoga. Adik-adik jangan lupa untuk menanamkan di dalam hati dan melaksanakannya di kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita akan mengangkat satu lagu pujian. Kita harus membawa gitar sambil mengangkat persembahan.
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, mulai bulan ini Inang Pendeta Boru Tauruk sudah tidak lagi melayani di gereja kita. Akan tetapi Inang Pendeta akan melayani di tempat yang baru, yaitu HKBP Jati Sampurna. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita mengucapkan terima kasih kepada Inang Pendeta Boru Tauruk yang diwakili oleh Inang Dewan Koinonia Sintua Boru Hutagao. Terima kasih Kakak Bonita Menulang. Sama-sama Inang. Adik-adik sekalian, minggu ini dan bukan seterusnya ya, nanti Inang bisa berkunjung ke sini. Tetapi inilah minggu pelayanan terakhir Inang Pendeta kita yang kita kasihani. Untuk bulan-bulan berikutnya akan pindah melanjutkan pelayanannya ke HKBP Jati Sampurna. Ore, tepuk tangan. Mari kita sama-sama ucapkan terima kasih. Ayo kakak-kakak, terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih Inang Pendeta Tauruk. Semoga pelayanan Inang di HKBP Jati Sampurna semakin baik. Dan kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan selama 5 tahun 8 bulan di HKBP Resort Tanjung Priok Timur. Nanti ada yang kangen gak? Kalau kangen, telepon ya. Tapi kasih tahu kakak-kakak sekolah minggu kita, ya. Jadi kita doakan Inang dan keluarga serta adik-adik. Ada Jepanya, halo. Ada Epin, halo. Ada Johana, halo. Semoga mereka bertemu kawan-kawan sekolah minggu di tempat yang baru ya adik-adik. Dan ya, kenapa Kak? Ada Josephine tadi, Josephine ya, kakaknya ingat sekali karena dia muridnya ya. Jadi adik-adik, kita berangkatkan Inang dan sekeluarga dengan sukacita ya. Ya.
Terima kasih ya Inang. Semoga terberkati ke pelayanan yang baru dan terima kasih untuk pelayanannya selama ini di HKBP Resort Tanjung Priok Timur. Sekarang kita dengar ya pesan dari Inang Pendeta kita. Silakan Inang. Terima kasih adik-adik sekalian. Terima kasih Kakak Nopi. Sama-sama Terima kasih buat Inang Dewan juga, Dewan Koinonia dan semua kakak-kakak sekolah minggu. Terlebih spesial banget buat adik-adik yang sudah mau menjadi temannya Johanna, Josephine, sama Zevanya. Nah, nanti di ibadah pukul 10 Inang akan mengucapkan perpisahan di gereja untuk temu pisah. Dan selanjutnya Inang akan melanjutkan pelayanan di HKBP Jati Sampurna. Kita masih bisa ketemu kok, tetapi bukan sebagai pendeta Tanjung Priok Timur lagi, tapi sebagai pendeta teman-temannya adik-adik semuanya. Adik-adik semuanya harus terus rajin sekolah minggu, rajin ikuti Zoom sekolah minggu ceria setiap jam 9 hari Minggu dan mengikuti ibadah online sekolah minggu di awal bulan ya. Jangan malas-malas ya. Rajin berdoa, rajin belajar dan terus baca Alkitabnya. Jangan malas belajar ya, supaya nanti bisa jadi orang yang sukses, orang-orang yang hebat. Atau bisa jadi nanti ada yang mau jadi pendeta kayak Inang. Mau? Ya. Jadi buat adik-adik sekalian, Inang ucapkan teruslah rajin berdoa dan sekolah minggu. Tuhan memberkati kalian semuanya. Berangkatkanlah kami dengan doa dan doakan juga Johanna, Josephine, Zevanya jadi anak-anak yang baik di sana dan sukses sekolah serta di sekolah minggunya. Inang minta maaf ya kalau ada yang salah. Semoga Tuhan memberkati kalian. Terima kasih, selamat tinggal dan selamat jalan buat kami ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.